Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan memberikan update informasi terkait tentang 4 kategori guru yang tidak bisa sertifikasi di tahun 2022. Meskipun di sini sudah ada rencana kuota PPG 2022 ini dibagi menjadi 3 jenis PPG, yaitu PPG dalam jabatan. Itu adalah untuk di sini TMT sampai Desember 2015 yang mana nanti hanya 3 bulan, teman-teman. Kemudian yang kedua ini adalah PPG dalam jabatan TMT mulai dari 2016, ini adalah selama 1 semester, dan juga PPG prajabatan model baru. Namun di sini tetap saja ada nanti yaitu guru yang tidak bisa sertifikasi ya, tidak bisa ikut PPG ini. Kira-kira dari 4 kategori guru yang tidak bisa sertifikasi di tahun 2022 itu yang seperti apa dan siapa saja? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sertifikasi guru itu adalah merupakan sebuah proses pemberian sertifikat pendidik ya kepada guru yang telah memenuhi standar profesional atau kelayakan menjadi seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, untuk pemberian sertifikat pendidik ini tidak bisa langsung diberikan, akan tapi ini nanti melalui uji kompetensi dan juga tahapan selanjutnya. Kemudian bagi teman-teman yaitu Bapak Ibu guru yang mendapatkan sertifikat pendidik ini nanti akan mendapatkan jaminan profesionalisme dalam mengajar. Selain itu juga akan berdampak positif ya terhadap penghasilan kita. Mulai dari kita akan mendapatkan tunjangan profesi, teman-teman, yaitu 1 bulan gaji ya. Jadi dapat dikatakan kalau misalkan teman-teman ini sudah memiliki sertifikat pendidik, jika gaji per bulannya adalah 3 juta, maka nanti menjadi 6 juta per bulannya, teman-teman. Namun untuk bisa sertifikasi di sini harus ada berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, yang kita maksud dalam 4 kategori guru yang tidak bisa sertifikasi di tahun 2022 ini adalah untuk yang di PPG dalam jabatan, teman-teman. Jadi di sini kita bahas terkait tentang PPG dalam jabatan, meskipun di sini nanti TMT-nya sampai Desember ya 2015 dan juga TMT mulai dari 2016 sampai 2019. Nah, di sini kita akan dapat mengetahui yaitu terkait tentang timelinenya. Nah, nanti teman-teman akan dibagi menjadi timeline yang seperti ini untuk pelaksanaan PPG di tahun 2022. Untuk teman-teman yang masuk pada TMT di bawah 2015 ini nanti akan dilaksanakan mulai dari bulan Maret ini sampai bulan ini, teman-teman. Kemudian untuk yang di angkatan 2 kuota 20.000 ini nanti kalau bisa diadakan pada antara bulan Juni sampai Agustus, atau nanti juga bisa mundur pelaksanaannya yaitu pada bulan Oktober dan juga sampai bulan Desember, teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang TMT-nya ini adalah 2016 sampai 2019 nanti melaksanakan PPG dalam jabatan itu selama 1 semester atau 6 bulan. Untuk kuotanya ini adalah 36.000. Nah, tentu saja untuk guru dalam jabatan inilah jumlahnya lebih dari ini ya. Nah, namun di sini untuk kuotanya adalah hanya sekian. Tentu saja nanti ada teman-teman juga yang sebenarnya berhak ya, namun juga tidak bisa lulus ya, dikarenakan tidak lulus pretest sehingga tidak bisa lanjut untuk ikut PPG dalam jabatan. Oke, di sini kita langsung masuk ke dalam pembahasan yaitu siapa saja sih yaitu 4 kategori guru yang tidak bisa sertifikasi di tahun 2022 melalui PPG dalam jabatan. Nah, untuk yang pertama ini adalah Bapak Ibu guru yang tidak atau belum memiliki ijazah S1. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang mungkin ijazahnya masih SMA atau mungkin juga masih D2 atau D3 dan belum S1, maka di sini tidak bisa ikut sertifikasi ya di tahun 2022 ini. Dikarenakan apa? Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 9 itu mengamanatkan setiap guru wajib memperoleh kualifikasi akademik minimal S1 atau D4. Hal ini juga ditegaskan dalam Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 yang menjadi acuan saat ini, yaitu syarat untuk memperoleh sertifikat pendidik
bagi guru dalam jabatan itu harus memiliki kualifikasi akademik atau ijazah S1 atau D4. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang saat ini mungkin ijazahnya belum S1, entah itu SMA, D2 atau D3, maka belum bisa ikut sertifikasi guru ya di tahun ini. Kemudian langkah berikutnya apa? Bagi teman-teman yang mungkin masuk dalam kategori yang pertama, nah langkah yang dapat diambil ini adalah segera saja nanti ikut kuliah ya. Mungkin yang masih D2 atau mungkin juga di sini D3 atau ijazahnya nggak linear, teman-teman bisa ikut yaitu penyetaraan atau transfer ya. Kalau misalkan dulu saya itu di UT itu transfernya hanya 3 semester atau 1,5 tahun itu sudah lulus. Mungkin itu bisa menjadi referensi bagi teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, dari 4 kategori guru yang tidak bisa sertifikasi di tahun 2022, ini adalah Bapak Ibu guru yang tidak terdaftar di Dapodik. Nah, jadi Bapak Ibu guru mungkin ini sudah mengajar lama ya, sudah mengajar lama, mengabdi namun tidak terdaftar di Dapodik. Meskipun kita ini mungkin CPNS atau PNS, tapi kalau misalkan kelendran delalah ya, mungkin di daerah pedalaman atau mungkin kurang informasi, dan kita tidak terdaftar di Dapodik, maka di sini kita juga tidak bisa untuk ikut sertifikasi guru di tahun ini. Karena apa? Untuk segala informasi dan pelaksanaan PPG itu nanti dilakukan melalui SIM PKB. Kita bisa memiliki SIM PKB itu kalau kita itu sudah masuk di Dapodik, teman-teman. Nah, hal ini adalah merupakan langkah yang sangat pokok ya, yang harus dipenuhi, yaitu terdaftar di Dapodik. Aplikasi Dapodik ini fungsinya untuk menghimpun data terkait sarana prasarana sekolah, siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Dapodik juga menjadi dasar pemberian segala jenis tunjangan seperti tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus, dan bentuk lainnya seperti dana BOS misalkan. Sangat disayangkan jika masih ada sekolah yang mungkin belum mendaftarkan seluruh guru dan tendiknya dalam Dapodik. Padahal guru itu sudah mengabdi bertahun-tahun. Jika belum terdaftar Dapodik, itu nanti teman-teman bisa minta bantuan kepada operator sekolah untuk segera didaftarkan. Jadi untuk yang kedua ini adalah yang tidak terdaftar di Dapodik, ini tidak bisa ikut sertifikasi di tahun 2022. Nah, berikutnya ini adalah bagi Bapak Ibu yang mungkin masih memiliki atau masih menggunakan SK kepala sekolah ya teman-teman. Karena apa? Kalau misalkan kita tanya kepada FAQ dari ppg.kemdikbud.go.id untuk PPG dalam jabatan seleksi administrasi, bagi teman-teman yang menggunakan SK kepala sekolah atau guru honor sekolah, ini kemungkinan juga tidak bisa ikut sertifikasi di tahun 2022 ini. Nah, selanjutnya kategori yang tidak dapat sertifikasi ini adalah yang menggunakan SK kepala sekolah. SK yang dapat digunakan itu adalah dari SK pusat atau juga SK dari pemerintah daerah atau kepala dinas pendidikan bagi guru di sekolah negeri. Sedangkan untuk guru di sekolah swasta itu lebih longgar ya, bisa menggunakan SK yayasan. Ini adalah sudah dijelaskan dalam Permendikbud nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik. Yaitu guru dalam jabatan merupakan guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian yang ditunjuk sebagai guru ya dalam jabatan, atau juga yang diangkat oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau di sekolah swasta. Nah, itu teman-teman. Jadi yang menggunakan SK kepala sekolah, maka di sini nanti belum bisa ya untuk ikut sertifikasi di tahun 2022 ini. Kemudian untuk yang terakhir yaitu yang keempat, ini adalah jika Bapak Ibu guru ini tidak memiliki NUPTK. Nah, jadi di sini NUPTK itu adalah merupakan syarat mutlak untuk kita bisa sertifikasi ya. Nah, NUPTK itulah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Karena di sini tertuang dalam Permendikbud nomor 38 tahun 2020, itulah salah satu persyaratan untuk ikut PPG dalam jabatan harus memiliki NUPTK. Nah, di sini untuk PTK ya ini dapat mengajukan ya NUPTK ini dengan cara mengajukan ke sekolah melalui operator Dapodik. Selanjutnya operator Dapodik akan mengupload data-data yang dibutuhkan ke Verval PTK. data.kemdikbud.go.id dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, ini minimal SK Bupati atau SK Kepala Dinas, teman-teman. Demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya.